Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Aflaur Rizek. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan berbahasa. Untuk itu, perkenalkan dulu, nama saya Aflaur Rizek Riyadatul Ais dengan NIM 11210183000032, kelas 5A PGMI. Mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama yaitu seluk-beluk menyimak. Nah, pengertian menyimak menurut Ismawati dan Umayyah adalah kegiatan memahami pesan. Sedangkan menurut Susana, menyimak adalah kegiatan multidimensi yang terdiri 3 proses, yaitu kognitif, afektif, serta perilaku. Nah, ada ragam-ragam menyimak yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Kemudian tujuan menyimak itu yaitu yang pertama mendapatkan fakta, yang kedua menganalisis fakta, yang ketiga mengevaluasi fakta, yang keempat mendapatkan inspirasi, yang kelima mendapatkan hiburan, dan yang keenam memperbaiki kemampuan berbicara. Nah, sedangkan tahap-tahap dari menyimak itu yang pertama tahap mendengar, yang kedua tahap memahami, yang ketiga tahap menginterpretasi, yang keempat tahap mengevaluasi, dan yang kelima tahap menanggapi. Nah, proses menyimak ini menurut Morris membagi proses menyimak menjadi 5 tahap, yaitu hearing, mendengar, attention perhatian, perception menafsirkan, evaluasi menilai, dan respon atau reaksi. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu suasana dan faktor menyimak. Nah, suasana menyimak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama suasana defensif seperti evaluatif, mengawasi, strategis, netral, superior, pasti, dan tentu. Sedangkan suasana suportif yaitu mendukung atau menunjang. Kemudian ada loh kendala-kendala dalam menyimak. Yang pertama mempersangkai pembicara. Yang kedua melamun, bisa juga dengan faktor inhibisi dan faktor pembicara. Sedangkan perilaku menyimak yang baik ialah menerima keanehan dari sang pembicara. Nah, lalu nilailah isi pembicaraannya, lalu memperbaiki sikap, menyimak dengan sungguh-sungguh, berpikir secara luas. Nah, jangan dulu mengambil kesimpulan di awal, tapi nilailah dari awal sampai akhir. Yang ketujuh, memanfaatkan waktu secara bijaksana. Nah, kemudian ada loh faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama, faktor fisik. Bisa juga ada faktor psikologis, pengalaman, sikap, lingkungan, peranan dalam masyarakat, faktor motivasi, dan faktor jenis kelamin. Memasuki materi yang ketiga yaitu aneka situasi pelibat menyimak, daya simak, dan bahan menyimak. Nah, aneka situasi pelibat menyimak itu meliputi menyimak dalam kehidupan dan kurikulum, menyimak petunjuk, keterangan, dan pengumuman, kemudian ada menyimak percakapan dan diskusi, dan ada menyimak laporan, dan yang terakhir ada menyimak radio, televisi, rekaman, dan telepon. Sedangkan untuk meningkatkan daya simak, yang pertama ada aneka pengalaman audio pemertinggi kemampuan menyimak, kemudian ada aneka kegiatan daya simak, kemudian sikap guru yang mempertinggi daya simak, upaya menjadi penyimak efektif dan mengatasi kendala menyimak, dan yang terakhir itu aneka kaidah peningkatan menyimak. Sedangkan untuk memilih bahan menyimak yang menarik perhatian itu ada dualog dan dialog. Nah, seterusnya ada perhatian adalah itu pemusatan tenaga jiwa yang tertuju kepada suatu objek, dan yang terakhir faktor pengaruh perhatian menyimak seperti pembawaannya, latihan dan kebiasaan, kebutuhan, kewajiban, dan suasana jiwanya, dan lain-lain. Setelah kita membahas menyimak, selanjutnya kita membahas seluk-beluk berbicara. Pengertian berbicara sendiri merupakan bentuk komunikasi dan bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat praktis. Nah, tujuan berbicara itu bisa mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Kemudian memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain, ingin menghibur orang lain, menyampaikan informasi, dan membujuk atau mempengaruhi orang lain. Kemudian aspek-aspek dari berbicara itu tersebut dalam kegiatan berbicara yang merupakan indikator yang dijadikan penilaian dalam evaluasi berbicara, yaitu lafal, intonasi, kosakata atau kalimat, kelancaran serta mimik atau ekspresi. Nah, sebelum ke relevansi berbicara, kita masuk ke tahap-tahap berbicara dulu nih. Nah, tahap-tahap berbicara itu yang pertama persiapan, yang kedua penentuan topik, yang ketiga penentuan tujuan, yang keempat pengumpulan referensi, yang kelima penyusunan kerangka, dan yang terakhir yang keenam yaitu berlatih. Nah, kita lanjut masuk ke relevansi berbicara. Nah,
Relevansi berbicara ini ada 3, yaitu hubungan berbicara dengan menyimak, hubungan berbicara dengan membaca, dan yang terakhir, hubungan berbicara dengan menulis. Selanjutnya kita memasuki hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya nih. Ada 3 kan tadi di relevansi berbicara. Yang pertama adalah hubungan berbicara dengan keterampilan menyimak, yaitu seperti ujaran atau speech. Yang kedua, perangsang atau stimulus. Yang ketiga, kosakata. Dan yang keempat, menggunakan peraga. Sedangkan hubungan berbicara dengan keterampilan membaca yaitu performansi, pola-pola ujaran, dan kosakata khusus. Nah, untuk hubungan berbicara dengan keterampilan menulis, yaitu ada 1, yaitu seminar. Selanjutnya ada materi berbicara di depan umum dan faktor yang mempengaruhi pembicara. Nah, berbicara di muka umum itu meliputi informatif speaking, persuasif speaking, dan deliberate speaking. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi pembicara yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Sedangkan cara berbicara di depan umum itu, yang pertama mempersiapkan mental, yang kedua berlatih dengan baik dan teratur, misalnya bisa di depan cermin. Kemudian yang ketiga menyesuaikan penampilan fisik sebelum tampil di atas panggung, dan yang terakhir selipkan ke humor-humor atau cerita lucu di antara pembicaraan dan yang akan disampaikan. Kemudian nih ada langkah-langkah dan keterampilan dalam berbicara. Yang pertama yaitu langkah-langkah berbicara. Nah, yang pertama langkah-langkahnya yaitu memilih pokok pembicaraan, kemudian membatasi pokok pembicaraan, mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun bahan pembicaraan. Dan untuk yang kedua ada keterampilan retorika. Nah, retorika adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah penyampaian pesan yang efektif, baik melalui tulisan maupun lisan, yang bertujuan untuk mempengaruhi halayak. Itu seperti ada etos atau etikal, patos atau emosional, dan logos atau logika. Nah, yang ketiga ada keterampilan aksentuasi. Nah, aksentuasi ini pemberian tekanan suara pada suku kata atau kata. Nah, yang dimaksud keterampilan aksentuasi itu ada yang pertama tekanan dinamik, tekanan nada, dan tekanan tempo. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang seluk-beluk menyimak dan rangkaiannya, kemudian seluk-beluk berbicara dan rangkaiannya. Sekarang kita memasuki ke seluk-beluk membaca. Nah, membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Tujuan membaca sendiri yaitu membaca itu untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Kemudian tujuan membaca untuk memperoleh ide-ide utama, dan membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. Selanjutnya di seluk-beluk membaca ada aspek-aspek membaca, yaitu aspek sensori, perseptual, sekuensial, asosiasi, pengalaman, berpikir, belajar, dan aspek afektif. Lalu kita memasuki tahap-tahap membaca. Yang pertama jenjang sensomotoris, yang kedua jenjang praoperasional, yang ketiga jenjang operasi konkret, dan yang keempat jenjang operasi formal. Selanjutnya itu ada mengembangkan keterampilan membaca. Nah, membaca sebagai suatu keterampilan, bisa juga keterampilan membaca karya ilmiah terikat, dan keterampilan membaca sebagai karya ilmiah populer. Kemudian nih kita memasuki ke membaca nyaring dan membaca dalam hati. Untuk membaca nyaring yaitu kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis. Dalam membaca nyaring dibutuhkan keterampilan atau teknik-teknik tertentu, terutama pada unsur suprasegmental seperti nada, intonasi, tekanan, pelafalan, penghentian, dan sebagainya. Untuk membaca dalam hati yaitu membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Nah, membaca dalam hati dapat dilakukan dengan sempurna tanpa suara, desauan, dan gerakan lidah. Bahkan dalam membaca dalam hati tidak ada getaran pita suara pada pangkal tenggorokan pembaca. Nah, membaca nyaring dan membaca dalam hati ini mempunyai 2 kriteria, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Selanjutnya ada membaca telaah isi.
ada 6. Yang pertama, membaca teliti. Nah, membaca teliti ini adalah membaca yang menuntut suatu pemutaran atau pembalikan yang menyeluruh. Sedangkan yang kedua ada membaca pemahaman. Nah, membaca pemahaman ini sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. Nah, yang ketiga yaitu ada membaca kritis. Membaca kritis adalah proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan. Untuk yang keempat yaitu membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Dan yang kelima, membaca bahasa. Membaca bahasa adalah suatu jenis membaca dengan cara membawa dari segi isi dan bahasa suatu bacaan sehingga mencerminkan keindahan. Dan yang terakhir ada membaca sastra. Membaca sastra adalah kegiatan yang sifatnya apresiatif. Nah, kita memasuki ke pembahasan yang terakhir yaitu seluk-beluk menulis. Tadi kan udah menyimak, berbicara, membaca, dan yang terakhir seluk-beluk menulis. Nah, pengertian menulis secara umum, menulis itu diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengemukakan gagasan atau pikirannya kepada orang atau pihak lain melalui media tulisan. Nah, fungsi menulis ini, menurut Tarigan, bahwa keterampilan menulis itu berfungsi sebagai alat komunikasi secara tidak langsung, tidak secara tetap muka dengan orang lain. Nah, untuk tujuan menulis yaitu yang pertama mengubah keyakinan pembaca, yang kedua menanamkan suatu pemahaman kepada pembaca, yang ketiga merangsang proses berpikir para pembaca, lalu yang keempat menyenangkan dan menghibur para pembaca, yang kelima memberitahu pembaca, dan yang keenam tentunya memotivasi para pembacanya. Dan untuk ragam menulis yaitu ada eksposisi, narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Selanjutnya nih ada tulisan bernada. Ada 5. Yang pertama, tulisan bernada akrab. Tulisan ini bersifat pribadi, yaitu suatu bentuk tulisan yang memberikan sesuatu yang paling menyenangkan dalam perjalanan diri penulis. Kemudian yaitu tulisan bernada penerangan. Nah, tulisan bernada penerangan ini bersifat informatif, bernada memberi penerangan kepada orang lain. Lalu yang ketiga, tulisan bernada penjelasan. Nah, tulisan bernada penjelasan ini bersifatnya eksposisi sebagai tulisan informatif, tulisan yang bernadanya penerangan. Yang keempat, tulisan bernada mendebat. Yang pertama itu jelas dan tertib, yang kedua hidup dan bersemangat, yang ketiga beralasan kuat, dan yang keempat bersifat dramatik. Dan untuk tulisan bernada yang kelima yaitu tulisan bernada mengkritik. Itu bersifat menanggapi atau mengomentari karya dari orang lain. Lalu yang kedua, menunjukkan kelebihan atau kekurangan dari karya orang lain juga. Dan yang ketiga, memberikan saran perbaikan pada karya orang lain. Dan yang terakhir, bertujuan menjembatani pemahaman para pembaca. Oke, udah di penghujung pembahasan kita di keterampilan bahasa ini. Tadi kita sudah membahas tentang seluk-beluk menyimak dan keterampilannya, lalu seluk-beluk berbicara dan isinya, lalu keterampilan membaca dan isinya, dan yang terakhir seluk-beluk menulis, serta tulisan bernada. Nah, sekarang kalian ada yang ingin ditanyakan? Silakan komen ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.